Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, teman saya yang sama-sama pernah bersekolah di tempat yang sama, namanya Pak Taufan Bakri. Dia sekarang menjabat jadi Kepala Dinas Kesbangpol. Pak Taufan ini orang yang sekolahnya jauh lebih rajin daripada saya, makanya detailnya banyak. Kalau saya detailnya cukup satu aja karena nggak terlalu rajin dia duduk di belakang meja itu, kebanyakan di lapangannya. Teman-teman ngopi bareng, hari ini kita bicara tentang Jakarta dan keamanan, kenyamanan, harmonisasi, demokratisasi dan sebagainya. Tentu saja semua itu tidak lepas dari yang menjadi tanggung jawab dari abang kita ini, Bang Taufan ini. Bang Taufan, selamat datang di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifah. Kita ngobrol-ngobrol santai seputar Jakarta. Secara tupoksi, Bang Taufan, Kesbangpol itu apa? Supaya teman-teman nanti paham dulu nih dasarnya nih. Terima kasih Bang Ges, luar biasa sore ini di udara yang cukup sejuk juga. Kita mau bicara soal bagaimana tupoksi dari Badan Kesbangpol di Provinsi DKI Jakarta. Ada 4 tupoksi daripada Badan Kesbangpol. 1, mengembangkan demokrasi. Kedua, bagaimana menciptakan pembauran. Ketiga adalah kewaspadaan. Yang keempat adalah pembauran, Bang. Jadi ada 4. Yang pertama menciptakan demokrasi. Kedua, pembauran. Ketiga, kewaspadaan. Yang terakhir itu kerukunan umat beragama. Yang terakhir itu kerukunan umat beragama. Secara tupoksi itu pekerjaannya nggak kelihatan secara fisik ya? Betul. Tetapi tanggung jawabnya luar biasa sekali tuh. Bang Ges bisa aja. Nah, dalam konteks demokrasi itu seperti apa yang dilakukan oleh Kesbangpol itu? Iya, bagi Kesbangpol adalah memotivasi bahwa pertama gerakan daripada kehidupan demokrasi harus tumbuh kembang di Provinsi DKI Jakarta. Bang Ges, sekedar informasi bahwa berturut-turut DKI Jakarta telah mendapat indeks demokrasi tertinggi di seluruh Indonesia. Tertinggi di seluruh Indonesia. Pertama di tahun 2018 nilainya sudah 84. Kemudian di 2019 nilainya 86. Kemudian di 2020 nilainya 87. 2021 88. Indeks demokrasi secara 4 tahun berturut-turut naik. Apa menjadi ukurannya? Kebebasan politik, kebebasan pers, partisipasi politik masyarakat luar biasa kuat. Teman-teman ngopi bareng, ini Anda barusan mendapat penjelasan bahwa 4 tahun berturut-turut Jakarta mendapatkan indeks demokrasi tertinggi di seluruh Indonesia. Ada sebuah penelitian dari sebuah LSM, kalau tidak salah namanya Setara Institute, yang menyatakan bahwa demokrasi di Jakarta itu menurun. Tetapi kalau dari apa yang dikatakan Bang Taufan ini malah sebaliknya. 4 tahun berturut-turut Jakarta mendapatkan indeks demokrasi tertinggi malah. Datanya dari mana tuh Bang Taufan? Gini Pak Ges, yang menilai adalah Badan Pusat Statistik Nasional dan Menko Polhukam serta Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang menilai 3 institusional. Jadi tidak ada subjektivitas di sana? Ada. Setara Institut itu bukan membahas Setara Institut, tapi sekedar informasi, 2020 kita mendapat Harmony Awards. 2021 ini kita mendapat Harmony Awards tentang kerukunan umat beragama untuk Pemda DKI dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Untuk Pemda DKI dan Forum Umat Beragama. Jadi ini nggak salah nih, karena kan gubernurnya intoleran, diskriminatif. Kok dapat awardnya kerukunan beragama? Memang menjadi banyak tanda tanya kepada orang. Kita saksikan saja beberapa pengakuan dari sekolah minggu, jemaat gereja mendapat boti, Pak. Iya. Berarti kita semua turut mengakomodasi semua. Teman-teman ngopi bareng, saya harus memperjelas dan memperdalam pertanyaan ini karena sekaligus memberikan pencerahan kepada publik apa yang selama ini didengungkan di media sosial dan ternyata secara fakta berbanding terbalik. Silakan Mbak Taufan, bahwa kita mendapatkan Harmony Award berdasarkan
Forum Kerukunan Umat Beragama. Harmoni Award ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sebentar, salah satu orang seringkali berbicara di media sosial, saya sebut aja namanya, dan yang bertanggung jawab adalah saya, namanya Rudi Valinka. Akunnya Kurawa menyatakan bahwa award-award yang didapat oleh DKI itu boleh beli. Jadi kalau boleh beli, berarti Kemenak dong yang mendapatkan keuntungan. Betul. Silahkan dijelaskan itu award itu bagaimana ceritanya DKI mendapatkan banyak award itu. Ada dua hal yang dinilai oleh Kementerian Agama adalah sifat toleransi yang luar biasa di DKI Jakarta. Bayangkan saja sebuah majelis-majelis keagamaan bersatu, Bang Guys, dalam forum kerukunan umat beragama. Satu, Katolik, KEJ, kemudian Nasrani juga demikian, kita kompak mengadakan kegiatan-kegiatan. Dan yang paling pasti setiap Natal Pak Gubernur berkunjung ke perayaan-perayaan Natal, oleh yang dilakukan oleh jemaat-jemaat gereja baik Katolik maupun Protestan. Nah, itu mungkin salah satu bentuk fisik yang dilakukan kunjungan, tapi pembinaan keumatan dilakukan dengan bukan bantuannya yang penting, tapi menyambung silaturahmi dengan memberikan bantuan-bantuan kepada gereja-gereja di seluruh DKI Apakah Jakarta. hanya gereja aja atau yang lain-lain juga? Pura juga demikian. Pura juga demikian. Dibantu dalam rangka akses misalnya kebersihan, akses untuk meluaskan wilayah seperti yang di Cilincing itu dibantu oleh kita. Dan yang paling penting adalah izin pendirian rumah ibadah. Izin pendirian rumah ibadah. Nah, kita mengeluarkan izin pemberian rumah ibadah yang rumah ibadah itu mengalami hambatan, kita segerakan untuk diberikan izin. Teman-teman ngopi bareng, ini semakin mempertegas bahwa fakta dan opini adalah dua kata yang berbeda, dan ternyata opini yang dibangun di media sosial jauh berbeda sekali, bahkan berbanding terbalik dengan fakta yang ada, dan itu dibuktikan bahwa Jakarta mendapatkan berkali-kali award, diantaranya 4 kali dari BPS sebagai kota yang paling demokratis di Indonesia. Juga mendapatkan Harmony Award sebagai kota yang bisa membangun kerukunan antar umat beragama. Artinya bahwa yang selama ini opini yang coba dibangun tentang gubernur Pak Anies Baswedan yang dalam tanda kutip itu tidak berbasis data rupanya. Dan Pak Taufan ini adalah orang yang benar berada di paling depan dalam konteks bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di DKI maupun membangun harmonisasi, juga menjaga demokrasi berjalan dengan baik di Jakarta. Kira-kira semacam itu. Dalam konteks demokrasi nih Pak Taufan, menurut Pak Taufan itu Jakarta itu kan tinggi ya. Apa yang kira-kira bisa diserap oleh daerah lain kaitan untuk mendapatkan demokrasi itu menjadi keseluruhan se-Indonesia itu? Iya, kerja demokrasi adalah kerja bareng, Bang Ges. Kerja bareng. Semua instrumen harus bekerja. KPU mendorong bagaimana teknis pelaksanaan kepemiluan, kita mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut di dalam proses demokrasi yang kita sebut pemilu itu. Nah, itu kerja bareng itu diawasi oleh Bawaslu. Oleh Bawaslu. Kerja bareng ini amat indah, Bang. Dari 7,5 juta penduduk Jakarta yang ikut pemilu, itu hampir 77%. 77% masuk ke bilik pemilu untuk menyalurkan hak suaranya. Itu dianggap angka tertinggi, Bang. Partisipasi publiknya tinggi sekali ya. 77. Padahal kita tidak memiliki instrumen bahwa pemilu itu harus. Jadi kan kalau kita kan boleh memilih, boleh tidak. Kalau di Australia kan harus itu kan. Ya. Itulah hebatnya instrumen masyarakat di tingkat basis bawah, RT, RW, kemudian kelurahan berperan mengajak. Kalau zaman dulu, ayo ke bilik pemilu yuk gitu. Itu angka 77 itu konstan atau gimana? Dari pilpres ke pilpres, dari pilkada ke pilkada? Itu bisa ada naik sampai 2%, Bang. Bisa naik. Oh, artinya angkanya itu konstan ya? Konstan. Jadi di pemilu 2017 itu kita dapat angka 77%, lebih 7,75%. Di pemilu sebelumnya 2013-2012 kita hanya 76. Jadi kita bisa naik 22%. Naik 2%. 2% itu tinggi. Tinggi untuk kesibukan warga Jakarta ini luar biasa. Jadi memang
diminati oleh warga Jakarta untuk pergi ke bilik-bilik pemilu. Luar biasa. Terus apa sikap dari Pemprov DKI dan Pak Taufan tentunya yang berada di ujung depan? Kan ada demo Kamisan tuh di Balai Kota. Oh, demo itu kan aspirasi warga, menyatakan ketidaksepahamannya. Kita tampung, nggak ada masalah karena orang yang berdemo itu adalah lawan diskusi kita untuk kita lakukan perbaikan. Jadi kita nggak marah semakin orang berdemo, kita tahu kelemahan kita dan kita ajak berdialog. Kamisan itu 3 kali ke ruangan saya, Bang ada apa nih, kita ngobrol yuk tentang apa sih yang menjadi persoalan Abang yang kita bisa perbaikin. Oke. Beri kesempatan kita bekerja, kalau kerja kita kurang, ayo kita sama-sama. Teman-teman ngopi bareng, jadi demo itu bukan satu hal yang haram di DKI, tapi malah direspon dengan positif, diajak bicara, dan itu menjadi bagian dari pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI, dan tidak dilabeli macam-macam, bahkan diajak dialog ya, bahkan diajak dialog. Kalau ke semacam itu adanya di Jakarta, kalau demonya itu besaran dalam konteks ke nasional, tugas Pak Taufan itu gimana tuh? Ya biasanya kalau buruh itu nih kan skupnya ya, nasional. Misalkan contohnya buruh gitu. Buruh skupnya nasional, tapi suka seneng masuk ke Jakarta tuh, ke depan Balai Kota, menyarukan aspirasi mereka bahwa ayo dong, ini misalnya UMR-nya dibagaimanakan, didiskusikan, itu kita terima juga sebagai sebuah energi bagi perkembangan proses input dan output dalam dunia politik untuk mengambil kebijakan. Makanya itu yang kemarin dikatakan Anies Effect. Karena ketika pemerintah pusat menentukan besaran kenaikan UMR yang cuma 0,8% kalau saya tidak salah ya. Bahkan Jakarta akhirnya memutuskan sendiri menjadi 5,1 atau 5,3 itu kan di hadapan buruh-buruh itu. Dan kebijakan itu kan berdasarkan hitungan inflasi ya. Tapi itu biarkan ekonom lah yang ngomong soal itu. Nah ini menariknya tentang demokrasi lagi. Apakah di Jakarta sekolah-sekolah itu juga diberikan ruang untuk pendidikan demokrasi itu? Jadi sejak dini atau bagaimana Pak Taufan? Gini, di kita di Badan Kesbangpol itu ada pendidikan politik dini, pemilih pemula. Pendidikan politik dini, pemilih pemula. Kita sebut politik pemula. Belakangan ini karena kita belum bertatap muka, kita pakai meeting Zoom. Kita jelaskan kepada pemilih pemula kita bahwa Anda punya hak menentukan sebuah kekuasaan yang akan memajukan masa depan Anda. Maka jangan salah pilih atau pilih salah. Gitu. Kita ajak anak-anak yang usianya sekarang 16 tahun di pemilu 2024 itu, atau yang 15 tahun dia mencapai usia pilih. Jadi sejak awal sudah diberikan pendidikan politik? Iya, kita bekerja sama dengan KPU. Bawaslu. Kita hanya fasilitator, kemudian KPU berbicara tentang politik, tentang bagaimana proses di bilik pemilu, dan bagaimana proses pengawasan dari Bawaslu. Kita mendorong, memfasilitator. Teman-teman ngopi bareng, jadi nggak heran kalau Jakarta itu mendapatkan indeks demokrasi yang tertinggi selama 4 tahun berturut-turut, karena memang pendidikan politiknya itu turun sampai ke level tingkat pemula. Saya kira persoalan demokrasi Jakarta tidak perlu dipertanyakan lebih jauh lagi, karena apa yang tergambarkan di publik juga sudah sangat jelas ya. Tapi yang ada hal yang menarik adalah begini Pak Taufan ya. Selama ini dikesankan bahwa Jakarta tidak memahami pluralisme atau pluralitas. Jakarta tidak mengenal keberagaman, dikesankan semacam itu. Tapi anehnya Jakarta mendapatkan Harmony Award, kan kayak gitu. Biarkan yang awal itu menjadi konsumsinya media sosial. Yang kita pertanyakan substansinya saja. Bagaimana sih Pak Taufan membangun suasana kerukunan keberagaman di Jakarta ini? Iya, Pak Ges, kita menarik penduduk kita 10,5 juta orang, terdiri dari etnis Jawa sekitar 3,5 juta, kemudian etnis Betawi 2,7 juta, kemudian etnis Sunda
1,7 juta dan keturunan Tionghoa itu hampir 600 atau 700 ribu di data statistik kami. Oke. Bagaimana kita memformulakan kehidupan yang harmoni, rukun, kalau kekuatan-kekuatan besar ini tidak bersatu bersama? Iya. Ya, contoh, dalam segi ekonomi kita butuh saudara-saudara kita keturunan Tionghoa untuk bisa masuk ke renung kehidupan kita. Orang Jawa yang penuh produktivitas kerja keras itu, tanpa mereka Jakarta akan sepi dari sisi-sisi pembangunan. Iya. Orang Sunda demikian, orang Betawi apalagi nih. Orang Betawi punya sifat yang egaliter, semua dari kampung sana boleh masuk ke Jakarta. Iya. Bayangkan kalau ada cerita tuh si Karyo dulu tinggal di depan, punya rezeki ke belakang, akhirnya rumahnya dimiliki Karyo tuh kan, Bang. Iya. Cerita itu menarik bahwa orang Jakarta terbuka buat semua. Nah, bagaimana pemerintah DKI memanajemen komponen-komponen masyarakat yang tadi saya sebutkan berbagai etnis itu saling mengisi. Kita tidak mungkin kehilangan orang-orang dari Jawa yang punya produktivitas. Kita tidak mungkin kehilangan orang Sunda yang penuh talenta itu. Kita tidak bisa kehilangan orang-orang keturunan Tionghoa yang memang dalam bidang produktif ekonomi kita bergantung kepada atau kita membutuhkan mereka. Jadi ini yang harmoni ini yang harus kita kerjakan bersama. Jadi ada sinergi positif di antara masing-masing etnis itu. Tanpa ya? mereka kita tidak ada apa-apanya membangun Jakarta. Bagaimana kita mengelola uang yang 84 triliun itu bisa membahagiakan semua. Orang Padang dengan talenta berdagangnya, sekarang kita pakai diplomasi kuliner seperti kata Pak Anies, orang tidak lagi bermusuhan karena makanan. Bayangin Bang Ges, kalau mie Aceh terkenal nggak sekarang? Iya. Mie Aceh. Saya langganan yang di Sabang. Dari Sabang, mie Aceh itu menjadi diplomasi orang-orang Aceh memperkenalkan kulinernya. Jadi kulinernya, melalui kuliner itu orang mengenal budayanya. Oh, ada orang Aceh, kemudian Coto Makassar misalnya. Iya, Casablanca itu. Kemudian Kondro, kemudian siapa yang nggak kenal rendang? Nah, dari diplomasi makanan ini mungkin kerekatan. Kita tentu tahu ada bakso, ada somai, ada yang lain-lainnya dari keturunan Tionghoa yang makanannya disukai oleh kita. Jadi tidak ada perasaan. Hanya perasaan yang harus berkumpul bersama membangun Jakarta bersama. Membangun Jakarta bersama. Jadi lewat itu semua terbangun ya. Salah satu caranya adalah membangun lewat kuliner-kuliner itu. Nah, di Jakarta ada namanya Forum Pembauran Kebangsaan yang terdiri dari 34 etnis di seluruh Indonesia. Forum Pembauran Kebangsaan terdiri dari 34 etnis Indonesia. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik, di Jakarta itu ada 34 etnis dan di Jakarta juga ada Forum Pembauran Kebangsaan. Di titik ini mereka berkumpul, saling berbagi, saling bekerja sama untuk memberikan ruang atau tempat bagaimana bekerja, berkarya di Jakarta ini dan masing-masing mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam kesetaraan. Betul. Nah, itu apa saja yang dilakukan program kerjanya itu Pak Taufan? Program kerjanya adalah memperkenalkan kebudayaan masing-masing. Etnis misalnya yang terjauh dari Papua. Kemarin kita bersama Pak Anies membuat pagelaran bakar batu, Bang. Membuat pagelaran bakar batu yang dilakukan oleh teman-teman dari Papua di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng. Iya, di bawah patung Diamara itu. Iya. Nah, jadi memperlihatkan bagi siapapun kelompok etnis manapun yang ada di Jakarta mendapatkan hak yang sama. Mendapatkan hak yang sama. Kemarin kita juga ada salah satu guru di SMP di daerah Jakarta Barat, mereka beraliran agama Malin, Bang. Beraliran agama di Batak tuh ada agama Malin, Parmalin. Agama Malin. Waktu dilantik mau jadi guru P4, dia minta dilantik dalam agama kepercayaannya. Betapa sulitnya, kita kan cuma punya 6. Iya. Pendidikan kita mendatangkan istilahnya pendeta dari agama Malin itu untuk melantik. Baru pertama kali satu-satunya orang dilantik dalam aliran kepercayaan di Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman ngopi bareng, itulah yang selama ini seringkali tertutup oleh berita media tentang hal yang terjadi, dan itu adalah faktual bahwa seorang guru Guru. Seorang guru
berkeyakinan dinamakan agamanya Malin, ya. aliran kepercayaan Aliran kepercayaan yang dari Sumatera Utara ya. itu berasal dari Sumatera Utara, dan pada saat dia dilantik dia ingin mendapatkan dilantik dengan pendeta Malin, dan itu disiapkan. Dia siapkan seremonial sumpah dalam agama aliran kepercayaan Oleh Pemprov DKI Oleh yang DKI. menyediakannya itu. Luar biasa sekali. Iya. Itu kan butuh proses kan berarti kan? Iya. Tapi memang itu harus kita fasilitasi, Bang, supaya perasaan diakui sebagai sebuah aliran kepercayaan yang localizing itu kita fasilitasi. Pak Taufan, saya berpikir jauh ke depan ya. Kita 2 tahun lagi kurang lebih menjelang Pilpres 2024. Kira-kira Jakarta punya kesiapannya apa saja untuk menyambut Pilpres ini? Karena kan itu acara nasional yang seringkali suka timbul gesekan dalam rangka Pilpres itu. Ya, makasih Bang Ges. Kalau kita di Pemda DKI, pekerjaan itu pekerjaan rutin, pekerjaan biasa. rutin. Jadi kita anggap pesta itu pasti ada yang bergesekan. Nah, kita mengantisipasinya adalah pertama, pembiayaannya dulu. Pembiayaannya dulu. Dulu. Jadi kalau pilkada itu dibiayai oleh pemerintah DKI. Kalau Pilpres APBD. Tapi kan banyak fasilitas-fasilitas yang perlu kita fasilitasi. Contohnya sosialisasi. Bagaimana sih menuju bilik pemilu, kemudian berapa banyak peserta pemilu itu kan harus disosialisasi. Nah, kita sudah siap nih. 18 bulan setelah tahapan pemilu, verifikasi partai, kemudian penentuan calon pemilu sudah mulai kita sosialisasikan. Sudah mulai disosialisasikan. Dan yang terpenting adalah anggaran, Bang. Yang terpenting adalah anggaran. Bagaimana kita menciptakan anggaran keamanan, anggaran sosialisasi, dan anggaran bagi kemampuan KPU dan Bawaslu untuk memobilisasi program-programnya. Oke. Itu harus dibantu tuh KPU dan Bawaslu-nya. Harus dibantu oleh Pemprov Pemda DKI. DKI. Nah, terus kalau secara transparansinya itu sendiri dalam konteks pilkada maupun pilpres, terkait pilpres lah kira-kira. Oh, pasti semua akan transparan kan di tingkat kecamatan ada Bawaslu kecamatan. Di tingkat kota ada Bawaslu tingkat kota. Di tingkat provinsi ada. Mereka bekerja nanti. Mereka bekerja. Bekerja mengawasi. Dan itu diawasi oleh Kesbangpol juga. Bukan diawasi, kita with association bekerja sama. Bekerja sama. Dalam rangka bagaimana mensukseskan semua itu. Dan kita juga punya komponen masyarakat yang bisa membantu bagaimana pemilu itu menjadi tertib, Bang. Pemilu menjadi tertib. Teman-teman ngopi bareng kalau mendengar penjelasan Pak Taufan ini, maka kira-kira begini bayangan saya. Menjadi menjadi caleg di Jakarta, kalau ini dalam konteksnya legislatif ya, maka mereka punya jaminan suaranya tidak diambil atau tidak dipindahkan ke caleg lainnya. Itu kan ilustrasi yang digambarkan oleh pengamat saja, tapi aliran itu agak sulit, Bang, untuk bisa diambil gitu, karena memang rigid banget pengawasannya. Pengawasannya. Rigid banget. Jadi isu yang berkembang di luar itu dalam konteks Jakarta itu agak sulit lah. Kalau saya bilang agak sulit. Untuk memindahkan suara-suara itu agak sulit. Agak sulit. Karena ya. formulir itu benar-benar terkawal sampai dari TPS sampai ke tempat yang dikumpulkan itu. Sampai ke KPU. Sampai ke KPU. Jadi lebih aman. Untuk para caleg itu di Jakarta ini, apa yang mereka dapatkan suaranya itulah yang mereka. Karena mobilisasinya pendek, Bang. Dari Kecamatan Tanah Abang ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat atau ke KPU Jakarta Pusat dekat. Nggak mungkin kan ada terjadi proses, walaupun terjadi, itu pun saya menganggap sedikit lah. Sangat minim ya. Sangat minim ya. Jadi menyambut Pileg dan Pilpres di 2024 nanti, Jakarta sangat siap lah. Secara finansial saja sudah dicadangkan anggarannya. Secara finansial sudah dicadangkan. Anggarannya. Jadi provinsi yang siap menghadapi ini ketika kita rapat nasional tentang kesiapan daerah-daerah dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi, DKI siap. DKI siap. DKI paling siap dari sisi finansial. Dari sisi finansial. Yang lain masih mengeluh, kami belum ini siap karena finansialnya. DKI sudah menyatakan siap.
Karena kita berdialog dengan DPRD, dengan Pak Sekda. Pak Sekda menyatakan kita menggunakan dana untuk pemilu, kita siapkan. Padahal teman-teman Kopi Bareng ini menarik nih. Karena yang saya tahu anggaran DKI itu 84 triliun 2019. Ya. Di 2020 terkoreksinya itu sampai di atas 47%, Iya. something lah kira-kira kayak gitu. Dan di 2022 ini sudah mulai kembali atau masih? Kalau pemilu memang harus, Bang. Kalau pemilu harus kita siapkan apapun. apapun. Karena itu root model Jakarta kalau sampai gagal akan terkontaminasi daerah-daerah. Oke. Jadi ini memang barometer dalam rangka bagaimana menghitung partisipasi masyarakat, fasilitasnya harus siap. Oleh karena itulah Jakarta mungkin salah satunya Iya. menjadi kota paling demokratis ya, karena selalu disiapkan untuk hal-hal yang semacam itu Betul, ya. betul. Jadi nggak boleh bocor, istilah kita tuh nggak boleh bocor, pokoknya harus full, siap. Pak Tovan, ini yang terakhir ya, Siap. waktu kita pendek memang cuma 30 menit. Kita mengenal selama ini bahwa di Jakarta itu ada banyak acara-acara perayaan keagamaan. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Hari Raya Natal, ada Hari Raya Nyepi, ada Hari Raya Dipavali. Iya. Lantas ada lagi lain-lain lah gitu ya. Tapi saya tidak pernah mengalami di Jakarta sebelum di eranya Pak Anies, Christmas Carol. Itu festival light Christmas macam-macam. Terus ada acara Dipavali. Ada juga Jakarta Muharram Festival. Itu dan itu semua berlangsung dengan aman, nyaman. Itu, gimana melaksanakannya tuh Pak Tovan itu? Bang, yang menarik adalah kita mesti ingat bahwa ada 600.000 lebih sampai 700.000 orang menganut agama Protestan. Ada 400.000 Katolik Rom. Jadi ada 1 juta komponen masyarakat boleh saja merayakan yang seperti abang bilang carol itu. Di mana-mana sudut kita memeriahkan. Kan yang diagungkan nabi kita juga kan. Iya. Bukan nabi yang lain, yang diagungkan dalam itu adalah nabi-nabi kita juga. Dalam keyakinan apapun itu adalah nabi kita. Maka 1 juta umat yang beragama Protestan maupun Katolik bersama-sama merayakan Kristus itu. Wah, luar biasa waktu itu di pinggir-pinggir kolong jembatan di Duku Atas orang boleh menyanyi tentang Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Itu pulang mas. Itu dan di depan Bundaran HI. Yang itu kan tidak pernah terjadi. Betul. Sebelum-sebelumnya. Artinya bahwa kalau sebelumnya bisa di stigma macam-macam kan. Tapi di masanya Pak Anies ini segala hal dilaksanakan gitu tanpa ada problem, tanpa ada benturan gitu. Betul. Nah, tentu ini kan ada kerja tangan-tangan Pak Tovan nih di bawah ini. Iya, kita yang memang mensosialisasikan ke kelurahan, ke RT, kemana-mana. Gitu. Kita bersama majelis-majelis agama melakukan gerakan kebersamaan. Kayak misalnya di agama Protestan ada aras-aras yang lain. Itu dikerjasamakan. Ayo bang, yuk kita liatin bahwa kehidupan itu di Jakarta enak kok. Semua boleh tampil bersama dan boleh menunjukkan identitasnya. Kan boleh semuanya menampilkan, saya lo Nasrani boleh pakai kalung salib, boleh apa, silakan. Selama tidak melanggar keamanan dan ketertiban. Itu yang penting. Begitu ya. Pak Tovan. Siap. Saya membaca sebelumnya bahwa IMB untuk gereja itu kurang lebih 24 di tahun 2021 kemarin dikeluarkan. Masjid 11, pura 2 kalau saya tidak salah nih, karena catatan saya itu kan ya. Tetapi yang menarik adalah ada gereja yang sudah 40 tahun tidak mendapat IMB, ada yang sudah 52 tahun tidak mendapat IMB, dan semuanya mendapatkan IMB menjelang Natal kemarin. Itu nggak dihitung resikonya oleh Pak Tovan dan jajaran Pemprov itu? Karena di sepanjang perjalanan Bang Ges, persyaratan-persyaratan itu selalu kurang adanya. Jadi bukan tidak diberikan persyaratan, ada kurang. Misalnya di FKUB itu ada di SK Menteri Bersama 60-40 itu misalnya kurang.
Nah itulah sehingga berlalu apalagi kalau Katolik tuh ringgit bener Bang. Dia tertib banget sampai proses administrasinya betul-betul. Dan kita tinjau lapangan langsung. Bagaimana? Yang menarik adalah setiap jemaat gereja itu tidak bisa berkonsumsi dengan gereja yang lain. Contohnya gereja Hurian Batak tuh nggak bisa dimasuki oleh teman-teman yang lain kan. Jadi gereja yang lain, gereja Batak harus bikin gereja Batak, gereja yang ini harus bikin gereja ini. Ya itulah populasinya. Dan semuanya difasilitasi oleh Pemprov DKI. Kalau kekurangan biasa Bang. Dan orang melihat kekurangannya. Yang diloloskan 40%, yang menjadi pembicaraan yang 6%. Yang persyaratannya kurang itu. Yang persyaratannya kurang. Itu yang diberisikin terus. Padahal yang 94% sudah kita loloskan sebagai udah jalan izin. Sebagaimana biasa, seperti membangun proses biasa. Ya, membangun kayak rumah biasa saja selesai. Pak Tovan, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Luar biasa. Teman-teman ngopi bareng, kita ketemu lagi di tema yang berbeda. Kita berterima kasih sudah mendapatkan penjelasan bagaimana Jakarta dikelola secara harmoni dan indeks demokrasi di Jakarta tertinggi se-Indonesia, dan tangan-tangan dingin seperti inilah yang selama ini bekerja di balik layar. Kita kan nggak pernah lihat Pak Tovan di TV nih, jarang sekali. Memang nggak boleh Bang Ges. Orang mah nggak boleh ya. Dan hari ini dia datang khusus di acara kita, di acara ngopi bareng. Dan untuk selanjutnya dari Ancol memberikan sebuah merchandise dari Martua Hani Siregar. Silakan Pak. Oh, terima kasih banyak Bang. Sukses Bang Ges, terima kasih nih. Sama-sama. Ini dari dunia fantasi. Terima kasih. Oke, jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam. Salam.